Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program podcast Sukabawa bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer. Selamat mendengarkan. Podcast Sukabawa by Gereja Isa Al-Masih Maleer. Oke, back again di podcast Sukabawa. Senang sekali bisa kembali berpodcast Ria dan juga mau ngobrol di podcast ini setelah sekian lama. Teman-teman kemarin ada yang lead untuk ngobrol-ngobrol di podcast ini. So happy to be back. Dan pastinya hari ini Indra tidak sendiri, karena Indra akan mengobrol bersama dua kawan, dua sahabat. Ada Bro Rian, halo Yan. Halo. Juga bersama Cistevina nih. Akhirnya satu frame podcast ya, sebelumnya mungkin Cistev udah bikin bersama kawan-kawan yang lain. Hari ini senang banget bisa satu frame dengan Cistevina. Halo Ci. Halo. Iya, oke. Sip. Nah, hari ini karena kebetulan Rian dan juga Cistev atau Stevina ini memang merupakan youth leader juga gitu ya. Terus aku pun juga sama di youth juga, meskipun belum pernah menjadi leader, tapi ya dua kawan ini merupakan leaderku dulu juga zaman youth. Kalau istilah kita di Isa Al-Masih itu RBK ya. Ada RBK sekarang masing-masing juga aktif di satu komunitas pemuda namanya Run Community ya. Ada Rian sama Stevina, dua-duanya sama jadi seorang leader ya, yang intergenerasi nggak sih? Iya, bisa dibilang begitu. Sebenarnya intergenerasi ya. Kalau kita ngomongin yang seumuran juga ada yang sudah bekerja, tapi kalau ngomongin ada yang masih kuliah ataupun juga sekolah juga ada sih sebenarnya ya. Nah kalau di bulan Oktober ini kita tahu bahwa kita itu sedang memperingati Hari Kesehatan Mental Dunia di tanggal 10 Oktober. By the way ya, mungkin kita bisa saling mengucapkan tanggal 10. Tapi mungkin nggak tahu ya, buat teman-teman pendengar podcast Sukabawa mungkin belum common dengan istilah Hari Kesehatan Mental Sedunia ini. Tapi ya tanggal 10 Oktober memang diperingati sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia. Yang dimana menurut Indra nih, kesehatan mental ini memang jadi sesuatu yang lagi jadi concern banget, yang lagi jadi happening banget. Karena sekarang kayaknya kesannya Gen Z atau anak milenial ini beberapa momen ini kayak rapuh banget sih. Atau Rian sama Stevina merasakan nggak sih anak-anak sekarang jadi lebih bisa showing their weakness dan pasti istilah cocokologi lah dengan istilah mental health aku lagi nggak bener nih, lagi mental illness ya sebutannya, mental health atau mental illness, aku lupa istilahnya. Ya, mungkin mental illness ya. Nah, sistem sebagai yang ngerti banget psikolog nih, merasa nggak sih Ci, akhir-akhir ini generasi Gen Z atau milenial, kita pun termasuk milenial hitungannya sebenarnya, akhir-akhir ini mungkin aku nggak bisa menghubungkan dengan post covid juga ya, atau post pandemi juga ya, tapi ya rasa-rasanya jadi melihat banyak orang jadi lebih gampang kena mental illness nih, seakan-akan yang mereka showing juga gitu. Kalau Cistef gimana pengalamannya? Apakah seperti itu juga? Kalau menurut aku sih kayaknya dari dulu juga banyak ya kena mental illness. Cuman kalau bedanya dulu sama sekarang itu, kalau dulu tuh gak berani diumbar gitu. Maksudnya ketika mental illness ya mereka keep aja sendiri gitu, takut ketahuan orang lain. Tapi kalau misalnya sekarang mereka kena kayak mental illness atau misalnya kayak rasain gitu ya, misalnya mereka sebenarnya harusnya gak sampai ke sana gitu, tapi ternyata mereka kayak tadi yang Indra bilang kayak cocokologi, gue kayaknya gue ngerasain ini deh, kayaknya gue lagi lagi depresi deh, padahal sebenarnya mungkin belum ke taraf itu. Tapi kayak sekarang tuh lebih kayak mereka tuh lebih di show gitu, atau lebih cerita gitu, berani cerita ke orang-orang atau diposting di media sosial gitu. Jadi sebenarnya kalau dulu sama sekarang sih sama aja kayaknya ya, atau entah jadi lebih banyak gitu ya, tapi kemungkinan sih sama aja. Cuman bedanya adalah kalau dulu itu lebih di-keep, tapi sekarang tuh kayak lebih diumbar gitu loh ke medsos atau ke orang-orang lain di sekelilingnya kayak gitu. Oke,
Oke, mungkin istilahnya lebih diekspresikan mungkin Ci ya sekarang tuh ya. Kalau dulu mungkin hiding mungkin ya, atau mungkin Ya, yang bentuk apa? Kalau zaman kita kan status BBM, status Facebook ya. Karena ya, mungkin medianya lebih ke video gitu ya, TikTok dan sebagainya, jadi lebih menggambarkan lah gitu. Kalau Rian sendiri nih, kalau tadi Cisdep juga bilang bahwa ternyata mungkin di zaman kita dulu masih remaja juga, mungkin kita sudah punya isu-isu soal mental health, tapi mungkin tidak ke expose atau mungkin kita nggak ngerti itu mental health mungkin ya. Lebih kayak ini mah mungkin lagi moody aja mungkin. Nah kalau Rian sendiri, ya. melihatnya gimana bro soal mental health ini? Apakah dengan orang atau anak muda semakin melihat bahwa oh mental health, apakah itu menjadi hal awareness itu menjadi penting, atau justru orang jadi malah jadi lebih lembek tanda kutip karena sedikit-sedikit mental health itu ya? Menurut lu gimana bro? Mungkin sedikit berbeda pandangan sama Stevina. Kalau menurutku kayaknya memang di generasi yang sekarang atau di masa yang sekarang itu anak-anak memang lebih cenderung mudah terserang mental health problem gitu ya. Karena kalau gue perhatikan mungkin kalau zaman dulu orang-orang itu lebih banyak berinteraksi satu dengan yang lain ya. Baik dia main permainan gitu ya. Zaman dulu kan kalau main permainan orang tuh biasa ke rumah temannya satu sama yang lain mungkin gitu ya. Jadi dia main bersama. Tapi kan kalau sekarang kita main tuh di gadget gitu ya. Terus juga keseharian kita dulu mungkin lebih banyak kegiatan yang melibatkan interaksi gitu. Tapi kan kalau sekarang orang WFH misalkan gitu ya, ketemunya hanya di online meeting saja, terus juga kesehariannya mungkin juga sibuk dengan media sosial dan lain sebagainya. Itu yang juga yang mungkin mendesak anak-anak generasi sekarang khususnya gitu ya untuk lebih mudah jatuh di stres itu ya. Jadi kayaknya cukup jahat kalau kita bilang generasi sekarang itu lembek, karena memang ya kondisinya yang nge-push orang-orang yang hidup di zaman sekarang untuk rentan gitu ya kena mental health problem. Dan sebenarnya bukan generasi ini aja ya. Ini gue berbicara karena kebetulan gue juga pengidap mental health problem gitu ya. Jadi setahun lalu gue kena anxiety disorder gitu ya, karena ada kena GERD juga, jadinya kena GERD anxiety. Waktu itu gue pernah pertama kali ke psikiater gitu ya. Jadi gue cukup kaget karena di tempat psikiaternya itu justru yang ngantri bapak ibu gitu. Jadi bukan anak muda malah ya. Jadi gue pikir memang kalau anak muda banyak gitu ya yang kena mental health problem. Tapi gak bisa dipungkiri juga orang-orang tua, senior-senior kita yang hidup di zaman sekarang juga gitu ya, yang sudah hidup juga di media sosial gitu ya, terus juga dengan kesibukan online dan lain sebagainya juga kena dampaknya gitu ya. Jadi nggak cuman yang muda aja sih sebenarnya. Dan ya gue bersyukur juga sebenarnya topik ini diangkat, karena ya tadi itu yang dibilang bahwa mental health problem itu bagi orang-orang zaman dulu itu sesuatu yang mungkin bisa dibilang tabu kali ya. Makanya kenapa orang cenderung untuk menutupi, cenderung untuk nggak cerita satu dengan yang lain, karena ya buat mereka itu sesuatu yang tidak lumrah mungkin ya. Dan aneh juga. Dan sesuatu yang terkait dengan mental itu kayak dulu orang mungkin belum punya wawasan yang baik sehingga mikirnya itu kayak gila mungkin gitu sebagainya ya. Orang-orang zaman dulu juga khususnya orang tua gitu ya nggak terlalu paham tentang hal itu, juga tidak suportif gitu ya ke anaknya mungkin atau rekan-rekan sekitarnya yang mengidap itu gitu. Oke. So ya apa yang mendasari aku share tentang kata lembek sendiri? Sebenarnya no offense ya,
dalam artian hal ini bisa jadi dimaklumi atau mungkin hal ini juga menjadi sesuatu yang memang jadi notes juga buat kita, untuk kita juga khususnya yang di youth leader tidak tahu gitu mengarahkan anak-anak di youth tuh ke arah mana, karena emang agak tricky sih honestly ya, karena kalau ngomongin soal market base atau dunia kerja banyak yang bilang bahwa aduh ngajak kerja sama anak Gen Z itu susah banget ya, dikasih kerjaan susah dikit, ngeluh gitu ya, dikasih dimarahin sedikit bisa langsung tanda kutip pundung ataupun mungkin jadi baperan lah istilahnya ya, mungkin secara emosional kayaknya anak-anak Gen Z ini jadi lebih susah diatur dan sebagainya. Aku pernah mendengar testimoni itu dari seseorang yang memang bekerja punya karyawan atau pegawai yang Gen Z yang bilang bahwa Gen Z zaman sekarang tuh pilih-pilih banget gitu kan ya soal tempat kerja dan sebagainya. Maksudnya based on itu aku melihat bahwa mungkin Gen Z ini dari segi mental mungkin ya, apakah dari segi pikirannya gitu ya, atau mungkin dari segi pergaulannya, I don't know. Kira-kira apa sih Ci yang mempengaruhi mental seseorang tuh? Apakah mungkin pergaulan, didikan, atau mungkin ada aspek lain yang membentuk mental seseorang? Mungkin Ci lebih paham nih soal ini. Biasanya sih dari pola asuh ya. Pola asuh keluarga itu menentukan juga gitu dan cukup besar. Terus ditambah lagi sama situasi sekarang kan yang udah semakin instan. Kayak sekarang kan dibanding zaman dulu dapat apa-apa serba gampang gitu. Jadi kalau misalnya dulu orang tua zaman dulu atau mungkin zaman kita dulu kan kita masih harus istilahnya kerja keras lah buat mencapai sesuatu. Anak-anak zaman sekarang tuh udah kayak lebih serba instan, lebih semua serba ada. Jadi ketika mereka disuruh kerja keras jadi kayak udah ada nih semua, udah tersedia nih. Jadi mungkin itu juga yang membentuk mentalnya jadi kayak pengennya sesuatu yang instan gitu, karena mereka terbiasa mendapatkan sesuatu yang instan juga gitu. Sekarang kan kalau ngendaliin handphone ya tinggal pakai jari, kalau misalnya channel nggak menarik tinggal diganti gitu ya dengan jari doang, mereka bisa melakukan banyak hal gitu. Sementara kalau zaman dulu itu kan lebih kayak kita harus berjuang loh buat mendapatkan sesuatu gitu. Nah itulah anak-anak yang zaman sekarang tuh nggak mengalami hal itu gitu. Makanya kenapa itu juga berpengaruh sama mental yang sekarang. Jadi ketika mungkin tadi disuruh kerjaan yang berat sedikit gitu, mereka ngeluh dan sebagainya, karena memang kebiasaan atau gaya hidup instan itu udah melekat di generasi Z sekarang gitu loh. Oke. Ngomongin soal pola asuh, I don't know, tapi ya mungkin generasi orang tua atau pasangan muda lah ya, punya mungkin punya kecenderungan referensi pola asuh yang berbeda ya. Dan kita bersyukur juga sih sebenarnya, kadang-kadang kita berpikir orang tua kita mungkin terlalu keras gitu ya, atau mungkin juga orang tua kita terlalu strict or something gitu ya. Tapi ya mungkin sometimes sadar-sadar itu membentuk kita juga nggak sih? Atau Rian sama Stevina merasakan nggak sih? Kayak karena kita dapetin sesuatu dulu nggak mudah seperti yang Steph mention before gitu ya. Akhirnya kita jadi lebih bisa orang yang lebih visioner, mungkin orang yang lebih istilahku critical thinking lah gitu untuk soal ngambil decision or something, yang mungkin dimana kita bisa lebih mengatur diri, positioning buat jangan sampai kalau ngomongin soal kerjaan jangan sampai kita menghubungkan semua sama mental health gitu ya. Ya mungkin ada saatnya kita menghubungkan sama mental health, tapi kalau kita ngomongin soal profesionalisme atau mungkin studi, rasa-rasanya kalau kita mau bangun karir atau pendidikan juga kayaknya kalau semuanya by mental health juga agak susah ya rasanya ya gitu. Tapi ya mungkin ada hal-hal yang mungkin bisa kita kosong ke sana, tapi ada hal-hal juga yang mungkin kita harus lebih tough lah dari segi mental ya rasa-rasanya. Nah I think jadi semakin menarik kalau kita ngomongin soal apa sih fenomena yang biasanya terjadi ngomongin soal kesehatan mental di anak muda nih. Aku punya beberapa istilah yang mungkin baru muncul akhir-akhir ini atau mungkin sudah lama tapi jadi happening ya, dan anak-anak muda suka pakai gitu untuk mendeskripsikan kondisi mereka seperti apa gitu. Yang pertama itu ada overthinking, teman-teman. Overthinking kalau
mungkin kayak Rian juga kayaknya pernah ngalamin panic attack kan? Kayaknya pernah juga ya panic attack. Kalau panic attack sih, puji Tuhan belum pernah segitunya ya, karena ukuran dari panic attack itu biasanya kayak dia sampai sesak nafas gitu ya. Terus biasanya gua nggak tahu ya, tapi yang gua tahu biasanya orang kalau udah sampai panic attack biasanya harus dibawa ke rumah sakit untuk bisa ditenangin gitu ya, disuntik atau apa gitu. Tapi kalau gua biasanya sampai taraf cemas aja sih gitu ya, sampai kayak yang berdebar-debar doang gitu, nggak sampai yang sesak nafas dan sensasi yang cukup ekstrim gitu. Tapi is it start with overthinking condition gitu ya? Nggak tahu apakah apa ya yang lu bilang tadi apa ya? Tadi gue lupa. Bukan panic attack, apa kayak berdebar gitu ya? Kecemasan itu apa awalnya overthinking dulu atau emang tiba-tiba hadir aja bro? Kalau di kondisi gua, jadi gua biasanya mengalami gangguan kecemasan itu ketika memang gua harus terlibat atau gua harus menghadapi suatu tantangan yang penting atau sesuatu yang penting gitu ya, misalnya kayak presentasi gitu ya, ataupun berkhotbah gitu, atau ada evaluasi dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi ya menurut gue akan sangat wajar sih sebenarnya kalau gue overthinking gitu ya, karena memang gue naturnya juga seorang yang senang berpikir gitu ya, dan terbiasa juga untuk memikirkan banyak hal gitu ya. Jadi memang gue punya latar belakang overthinking itu, dan ya baik sadar ataupun tidak sadar gue merasa sih pasti ada keterlibatannya gitu ya. Masa lu mau presentasi atau lu mau berkhotbah lu tidak berpikir gitu kan, lu pasti memikirin duh gimana ya kalau misalkan presentasi gue kurang baik, duh gimana ya kalau gue mendapatkan respon-respon yang buruk, atau misalnya kalau audiensnya itu tidak menikmati apa yang gue sampaikan gitu. Dan itu yang jadi men-trigger gue untuk bisa cemas gitu kan. Itu kan pikiran-pikiran negatif gitu. Jadi ya menurut gue ya pasti sih ada overthinking yang terlibat di sana. Oke. Cista sendiri tipe orang yang pernah mengalami overthinking? Aku mantan dulu waktu SD sampai SMA tuh overthinking banget gitu. Dulu mikirnya apa Ci? Itu nggak tahu ya, apakah orang berpikir itu sebagai penyakit atau mungkin kelainan? Jadi sih lu menganggapnya overthinking itu sebagai apa Ci? Kalau dulu sudah jelas ya ini ada something wrong with me gitu, karena overthinking itu sangat menyita waktu gitu, benar-benar waktu malam gak bisa tidur, mikirinnya jauh banget sampai kemana-mana gitu. Terus udah gitu kayak menimbulkan kecemasan juga gitu, aduh nanti kalau kejadiannya kayak gini gimana ya, kalau terjadi kayak begitu gimana ya. Nah itu tuh kayak bikin cemas diri sendiri gitu, jadi takut juga, jadi khawatir juga, terus jadi kayak apa ya takut lah buat kayak memikirkan kemungkinan yang ada gitu. Dan itu tuh menurut aku ya enggak sih, harusnya nggak kayak gini gitu. Ini udah lebih dari batas wajar gitu kalau overthinking yang dulu aku alamin gitu. Oke. Terus how to deal with it Ci? Apa yang Ci lakukan untuk bisa, Cici ngomong tadi soal mantan ya, berarti pernah dan akhirnya bisa berhasil untuk berdamai mungkin dengan situasi, atau juga mungkin tahu cara menanggulangi. Ya, jadi kalau dulu tuh aku lebih overthinkingnya ke orang ya. Jadi benar-benar kayak aku sangat peduli dengan pendapat orang lain gitu. Jadi ketika kalau misalnya, dan dulu tuh sensitif juga gitu. Jadi kalau misalnya aku nyapa orang, terus orang yang gak nyapa balik, atau kan biasanya suka banyak alasannya tuh kalau orang gak nyapa balik gitu ya. Siapa tahu dia lagi nggak ngeh, atau misalnya siapa tahu dia lagi mikirin hal lain. Jadi waktu kita say hi dia nggak sempet kayak say hi balik ke kita gitu ya. Cuman itu tuh bikin kayak aku ngerasa, aduh gue punya salah apa ya sama dia, kayaknya kemarin tuh masih baik-baik aja gitu, kok tiba-tiba dia jadi kayak gitu. Dulu tuh waktu SD sampai SMA tuh mikirnya kayak gitu. Nah terus
sempat overthinking juga sama kayak masa depan, terus kalau misalnya nilai jelek dan sebagainya gitu ya, itu overthinking banget gitu. Nah, terus caranya itu dulu ini memang banyak orang yang bilang apaan sih lu gitu ya, kalau aku bilang ini caranya gitu, orang akan bilang apaan sih lu, gue juga tahu kali harus kayak gitu. Tapi ini sih yang benar-benar aku hidupi gitu ya, cara mengatasi overthinking tuh yang pertama mendekatkan diri ke Tuhan gitu. Jadi ketika kita overthinking, kadang orang tuh suka bingung gitu ya, apa yang harus gue lakuin? Sebenarnya simpel sih, coba berdoa gitu. Ketika kamu lagi overthinking, gak usah cari yang lain, ya doa gitu sama Tuhan gitu. Dan di situ kayak aku ceritain semua permasalahan aku sama Tuhan gitu. Misalnya Tuhan, hari ini aku takut banget, misalnya nilai aku jelek, aku udah udah belajar nih kemarin dan sebagainya, atau misalnya hari ini aku lagi ngerasa sensitif sama seseorang, ya aku ceritain sejujur-jujurnya aja gitu sama Tuhan. Dan kayak, Tuhan, hari ini aku ketemu sama dia tapi dianya kayak sombong gitu loh, atau dan sebagainya gitu ya. Aku ceritain sejujur-jujurnya aja di hadapan Tuhan. Nah terus kayak aku doa, Tuhan minta ketenangan supaya aku jangan mikir yang aneh-aneh gitu ya, atau misalnya supaya aku tuh bisa tetap mengasihi dan sebagainya gitu. Nah itu benar-benar kayak bikin overthinking aku tuh lama-lama berkurang gitu. Karena satu, aku ceritain itu ke sumber yang sangat-sangat bisa dipercaya, yaitu Tuhan gitu. Kadang orang yang overthinking kan suka pengen cerita, tapi kadang mereka ngalamin trust issue juga gitu ya. Kalau gue cerita ke orang lain ntar bocor gak ya gitu ya. Tapi kalau bisa cerita ke Tuhan kan udah 100% aman, rahasianya terjaga gitu ya. Nah terus jadi lebih plong juga karena aku ngungkapin apa yang jadi pemikiran aku gitu ya. Nah terus udah gitu aku doa, dan di situ biasanya aku kayak dapat ketenangan gitu loh dari Tuhan. Terus biasanya yang aku lakuin kalau overthinking tuh aku ingat lagi janji-janji Tuhan gitu ya. Misalnya kayak aku lagi misalnya lagi ada konflik nih sama teman aku gitu ya. Nah terus misalnya bukan aku yang salah tapi dia yang salah gitu. Nah terus kayak aku ingat-ingat lagi janji Tuhan atau ayat-ayat firman Tuhan yang bilang misalnya kamu kasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kalau orang berbuat jahat sama kamu tuh ya udah jangan dibalas lagi gitu, tapi ya kita tetap baik aja sama dia dan sebagainya. Nah itu tuh kayak bikin aku tuh tenang gitu loh. Jadi ya udah, lu mau sejahat apapun sama gue, ya terserah lu gitu, tapi yang pasti gue mau tetap baik sama lu. Dan itu tuh benar-benar mengurangi overthinking tuh lumayan maksudnya itu sangat-sangat mengurangi overthinking gitu sampai saat ini gitu ya. Jadi benar-benar ingat janji Tuhan, ingat perkataan firman Tuhan, dan aku lakukan tuh itu sih yang mengubah kayak the way of thinking aku terhadap sesuatu gitu. Jadi bisa lebih deal lah terhadap situasi yang terjadi saat itu, meskipun masalahnya belum beres gitu, tapi cara pandangnya itu yang berubah gitu. Dengan aku berdoa, dengan aku kayak ingat-ingat lagi janji Tuhan, dengan aku cerita sejujur-jujurnya sama Tuhan gitu. Oke, so ya mungkin bisa bilang mungkin kadang kita merasa bahwa kayaknya jawaban template yang ngomongin soal mendekatkan diri sama Tuhan ya. Iya. Tapi ya somehow it works gitu. Nah, kadang soal mengakui kesalahan juga mungkin ya. Kadang kita juga mungkin overthinking karena kita pernah melakukan kesalahan di masa lalu mungkin ya. Yang kayaknya ke flashback terus, ke remind terus. Tapi kadang somehow mengakui di hadapan Tuhan bisa jadi salah satu best things to do lah untuk dikoreksi sendiri gitu ya. So mental health series ini bakal membahas lagi the next thing tentang mental health. So stay tuned on the other episode. And thank you so much Stefina, Marian udah banyak sharing tentang overthinking hari ini. And semoga teman-teman. Thank you ya sudah mendengarkan Podcast Suka Bawa by Gereja Isa Al-Masih Maleer yang berlokasi di Jalan Maleer 1 nomor 15. Untuk informasi ibadah, pelayanan, dan komsel, dapat menghubungi Sekretariat Gereja Isa Al-Masih Maleer di nomor 0821 1965 9019. Tuhan Yesus memberkati. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Podcast Sukabawa bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer.
Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati.